Kemudian berkata penulis, wa min a'dhamil ibadati as-siyamu alladzi faradallahu 'alal ibadi. Maka dari perkara-perkara yang sangat kuat di dalam masalah peribadatan, maka dia adalah puasa. Puasa adalah min a'dhamil ibadat, perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah dari ibadah tersebut dan diwajibkan kepada hambanya, seperti ayat Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba bimakna wujiba, diwajibkan, difaridahkan kepada kalian berpuasa seperti orang-orang terdahulu berpuasa. Maka ini menjadi pendalilan bahwa puasa itu hukumnya wajib, dan dia menjadi pendalilan as-siyamu huwa ruknun min arkanil Islam al-khamsah. Disebutkan tadi dari keutamaan ibadat karena Allah menjadikannya min arkanil Islam. Walladzi layak milu al-islama al-abad illa bil ityani bihi. Maka tidak akan berdiri dan menjadi seorang muslim yang hakiki kecuali dengan melaksanakan puasa. Maka mengisyaratkan penulis bahwa asya min arkanil Islam kepada hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj, fi riwayat kudimal hajj wa fil akhir wasyam. Maka poin pendalilannya disebutkan asyam sebagai arkanul Islam. Maka dia di sini adalah min afdalil ibadah. Fala yuqbalu minal amali illa aswabuh wa akhlasahu. Maka tidaklah diterima suatu ibadah kecuali dari dua syarat. Fadaqarahuna bisyartain. Illa aswabahu, yang benar, wa makna aswabahu ay ittiba bisunnah. Wa akhlasahu bimakna al-ikhlas, ikhlasun niyah. Fa akhlasahu makana lillahi ta'ala, yang mana dia itu tujuannya untuk Allah Jalla wa ala. Wa hada kama qala ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Seperti di dalam surat Al-Insan, bahwa kami melaksanakan pemberian makanan kepada orang-orang yang fakir miskin liwajhillah, untuk tujuan Allah yang mana la nuridu minkum jazaan wala syukura. Maka ini dari contoh keikhlasan, dan pendalilan keikhlasan banyak di dalam ayat Al-Quran juga. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa kadzalika amma fil hadis kama sabata fi sahihain wa huwa min hadis Umar ma'ruf, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa tidaklah dari amalan-amalan itu diterima atau tidaknya tergantung kepada niatnya. Wa kadzalika fil hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana agna asyuraka'i anisyirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ana agna asyuraka, aku tidak butuh kepada perserikatan, anisyirki, dari orang-orang yang beribadah kepadaku dan kepada yang selainku. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah kemudian dia melaksanakan kesyirikan, maka aku tidak butuh kepada amalannya, tidak diterima, dan kepada yang dia syirikkan dari tujuan manusia, tujuan dunia, Allah tidak butuh kepadanya. Faqala al-muallif wa aswabuhu makana muwafiqan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka makna dari aswabuhu, mengikuti dari sunnah, dia itu mengikuti sunnah Nabi. Dan ini seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahwa barang siapa yang melaksanakan suatu amalan tidak mengikuti sunnah Nabi, maka dia tertolak. Maka disebutkan oleh penulis di sini di muqaddimah
bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dan dia adalah afdalul amal, dan disebutkan dari ruknul Islam, kemudian disebutkan syurutul ibadah, la budda bil ikhlas wal mutaba'ah. Mada aradal muallif, apa yang diinginkan oleh penulis? Diinginkan oleh penulis bahwa penulis menulis kitab ini agar menjadi penyemangat bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan melaksanakan ikhlas kepada Allah agar melaksanakan puasa dan lebih semangat lagi mendapatkan fadail asyam. Qala al-muallif al-babul awal ma'rifatus siyam. Maka di sini kita percepat keutamaan ataupun bab yang pertama, bab definisi dari siam. Maka definisi siam barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Faqala al-muallif as-siyamu lughatan bi ma'nal imsak. Qala Allah Ta'ala fa imma tarayina minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiya fi surati Maryam. Maka makna dari siam terbagi menjadi dua. Pertama, siam bimakna lughah, dari segi bahasa Arab. Apa makna dari segi bahasa Arab? Makna siam adalah imsak, menahan. Dan di sini menahan apa? Menahan dari makanan dan minuman atau menahan dari apa saja seperti berbicara. Maka diberikan pendalilan oleh penulis, fa imma tarayina minal bashari, di saat Maryam melahirkan Isa, maka penduduk desa akan bertanya-tanya, who's the father? Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Maka diperintah oleh Allah, inni nazartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Katakanlah kepada mereka, aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa, imsak. Dari apa? Dari berbicara. Maknanya membungkam mulutnya. Idan hada wal imsak, dari segi lughah, imsak maknanya adalah menahan. Maka di sini menahan dari pembicaraan. Adapun dari segi Al-Qur'an tadi pendalilannya dari segi syair, maka telah disebutkan oleh An-Nabighah Az-Zubyani, yang mana dia seorang penyair, dan disebutkan di dalam syairnya, khailun siyamun wa khailun ghairu shaimatin tahtal ijaj wa ta'lukul lujama wa ukhra ta'lukul lujama. Maknanya khailun siyamun, maknanya khail, kuda yang dikekang. Hada huwal makna. Siyamun ay dikekang, ditahan. Hada huwa makna khailun siyamun. Idan siyam bimakna mengekang atau memenjara atau membungkam atau menahan. Hada bimakna lughah wa amma makna asyari ba'dal adan. Iya, sudah adan. Silahkan tafadhalu.
Bismillah. Kemudian berkata penulis, wa syar'an al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr atsani ila ghurubis syams. Maka di sini penulis mengatakan adapun definisi dari istilah dan ini yang diinginkan di dalam syara' dari agama yang kita pelajari, dari makna siam yang kita pelajari dan kita amalkan, al-imsak, menahan. Kama fil lughah bi makna al-imsak. Lakin fil lughah imsak min aisy, dari segala sesuatu. Walakin huna khas imsak min mada? Minal muftirat. Fama hiyal muftirat? Apa itu muftirat? 3 poin yang asli. Pertama, makan. Kedua, minum. Ketiga, berhubungan intim di siang hari. Itu makna al-imsak minal muftirat. Idan min mada? Waqt muhaddad, na'am. Min tulu'il fajr atsani ila ghurubis syams. Dari mulai terbitnya mentari kepada tenggelamnya matahari. Maka ini adalah definisi dari siam yang syar'i. Wa hada at-ta'rif qad naqalahul ijma' al-Imam Ibnu Abdul Bar fi kitabih al-Istidkar. Maka telah dinukilkan ijma' para ulama definisi dari syar'i itulah. Baqiya soal, apakah ada dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah an hada ta'rif? Al-jawab na'am. Kama fi suratil Baqarah, Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Faidan, makna dari ayat makanlah dan minumlah, maknanya sahur. Sampai kapan makan dan minum? Sampai terlihat benang putih dari benang hitam, minal fajr. Maka mulai dari saat itu jika terlihat benang putih dan benang hitam dari fajar, di mana fajar yang dia itu horizontal, bukan yang vertikal. Yang horizontal, yang mendatar di ufuk timur, hada fajar as-sadiq. Adapun yang vertikal, maka dia itu fajar al-kadhib. Maka ini yang menjadi hitungan. Fajar as-sadiq horizontal. Al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Dan hatta di sini yufidu mada? Yufidu al-ghayah, memberikan makna batasan. Maka mulai dari situ, ataupun makan dan minum sampai kapan? Sampai masuk fajar. Setelah masuk fajar, summa atimus siyama ila lail. Maka sempurnakanlah asyam bimakna imsak, imsak anil muftirat ila lail, sampai malam. Fantabihu huna. Jika ada orang yang kritis, maaf, Ustaz tadi bilang ayat Al-Quran sampai malam. Idan ila mata? Ila midnight, sampai tengah malam kita berpuasa, atau bagaimana? Kan sampai malam. Hunaka takdir. Wahada takdir min aina? Labudda min dalil. Takdiruhu ila awalil lail. Suma atimus siyama ila lail ila awalil lail. Apa awalil lail? Kapan masuk awalil lail? Dengan gorobati syams. Dan ini sesuai dengan hadis Abdullah ibnu Abi Aufa dan hadis Umar dan banyak yang lain, di mana disebutkan fi sahihain an Abdullah ibnu Abi Aufa qala Rasulullah SAW fi safar ila Abdullah ibnu Abi Aufa, inzil fajdah lana, inzil fajdah lana, turun buat sawik adonan, sebentar lagi mau berbuka. Maka Abdullah ibnu Abi Aufa yaqul, ya Rasulullah, asyams, masih terang benderang. Maka inzil fajdah lana, turun kamu buat adonan, kita makan sebentar lagi. Faqala ba'da dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida aqbala lail min hahuna wa adbaran nahar min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim. Hada huwa wajhu dalalah, this is the point. Barang siapa yang melihat matahari itu tenggelam di sana dan gorobati syams mulai masuk lingkarannya kepada cakrawala, the horizontal, maka telah masuk kepada waktu berbuka. Jadi awas, jangan beristidlal kama istadalla asyi'ah ar-rafidah. Asyi'ah ar-rafidah kama jaa fil hadis akhrajahu Imam Ibnu Khuzaimah wa huwa fil asl fi sahihain an Sahal ibni Sa'ad.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu muslim ala sunnati mastajalal fitr. Terus menerus umatku dalam keadaan sunnah di saat terus melaksanakan berbuka puasa dengan menyegerakan. Wa fi riwayati Imam Ibnu Khuzaimah, amal yahud hatta yang tadiru an-nujum. Adapun orang-orang Yahudi, mereka menunggu berbuka sampai keluar bintang-bintang, dan bintang-bintang ba'da dhahaba asy-syafaq. Wa idan dakhala waqtul isya idan laisa fi awalil lail. Fa idan mahaula yastadilun bihadhil ayah. Summa atimus siyama ila lail. Pokoknya malam gelap pekat. Nah, itu malam. Dan diriwayatkan tadi oleh hadis bahwa al-Yahud mereka melaksanakan buka puasa waktu menjelang Isya. Wa hada min fi'li asy-Syiah kama fil Yaman. Maka kami dulu waktu di Yaman pernah, kami alhamdulillah sering mengisi di Yaman, kemana gitu. Yang jelas di So'dah, terutama di Yaman Selatan, pernah kami di Yaman Utara, pernah kami di So'dah. Kemudian di saat kami setelah selesai sholat maghrib dan sudah kenyang dari iftar, dan di saat makan berat menjelang Isya, 10 menit sebelum Isya, baru mendengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tanya, itu adzan apa? Adzan maghrib. Kok bisa baru sekarang? Belum Isya, sudah juga selesai maghrib, Isya belum masuk, masih 10 menit lagi. Mereka mengatakan itulah mereka adzan maghrib berbuka puasa. Terus adzannya siapa? Orang Syiah. Pengen tahu dalilnya, dengar terus. Setelah didengar, setelah hayya ala shalah, disebutkan hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. Udah jelas, itu dari adzan Syiah. Maka mereka berbuka dan mengakhirkan maghrib pada waktu itu. Dan begitulah di Iran dan di mana-mana dari kelompok Syiah Rafidhah. Maka inilah dari definisi tentang berpuasa. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, fadhailus siyam, keutamaan dari berpuasa. Perlu diketahui bahwa penulis membagi keutamaan berpuasa kepada 19 keutamaan, dan dari 19 keutamaan dibagi dua, keutamaan fid dunya wa kadali